mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Bagi yang beragama Islam, berdoa bersama dengan kami. Dan bagi yang beragama selain Islam, dipersilakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada hari ini ke sekolah. Salam beserta salam terlebih pula kita bersolat kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berhormat Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk mensosialisasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di UPT SMP Negeri 1 Renata Utama. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah dan teristimewa sekali rekan-rekan guru hebat semuanya, Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini yang bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sosialisasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami banggakan, berbicara mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ilmu yang telah kami peroleh dari program pendidikan guru penggerak ini, itu menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasanya pendidikan menumbuhkan budi pekerti, dan di dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara juga berbicara mengenai kodrat anak. Selanjutnya, anak bukanlah kertas kosong yang selama ini mungkin menjadi pedoman kita di dalam melihat atau melihat kondisi anak, bahwasanya anak itu adalah kertas kosong. Ternyata dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak kita ini bukanlah sebuah kertas yang kosong yang seenak dan semena-mena untuk kita tulis. Kemudian guru ibarat seperti sebagai petani dan siswa adalah benihnya. Artinya di sini kita sebagai pendidik di sekolah ini, kita anggapkan bahwasanya diri kita ini adalah seorang petani,
di mana seorang petani untuk menghasilkan buah panen yang maksimal, kita tentu mempersiapkan lahan yang baik, mempersiapkan bibit yang baik, dan tentunya kita memberikan siraman pupuk yang baik untuk tanaman kita. Andaikan kita sebagai seorang petani yang mengerti tentang pupuknya, mengerti tentang bagaimana lahannya, kemungkinan hasil dari panen yang telah kita usahakan nanti akan memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara juga beranggapan bahwasanya pendidikan yang berpihak pada murid. Artinya, bagaimanapun kondisi siswa kita, seperti apapun karakternya, kita tetap berpihak kepada mereka, karena kita harus bisa memahami masing-masing karakter yang dimiliki oleh anak. Karena di sini ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Kodrat alam ini Bapak Ibu yang menjadi pedoman kita untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa kita. Kenapa? Karena kodrat alam ini berkaitan dengan gen yang diturunkan oleh orang tuanya. Tidak akan mungkin seorang anak dari anak petani gaya dan karakternya seperti anak-anak pejabat. Tidak akan mungkin seorang anak yang berada di lingkungan di sekitar laut akan sama dengan karakternya dengan anak-anak yang berada di pegunungan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus bisa melihat kodrat anak ini. Apakah mereka ini dari keluarga mana? Kemudian seperti apa karakter bawaannya? Tentu ini akan menjadi pedoman kita untuk kedepannya. Kemudian pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga berbicara tentang benih-benih kebudayaan. Ya, sebagai guru kita harus mampu menumbuhkan ini Bapak dan Ibu. Karena jika seandainya budaya-budaya peserta didik kita, maka kemungkinan besar budaya-budaya itu akan hilang di telan zaman. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini tadi Bapak dan Ibu, bahwasanya kita sebagai guru menuntun arah kemana keinginan anak. Bukan membentuk, tetapi menuntun. Ini beda Bapak dan Ibu. Kalau membentuk, tidak akan mungkin bisa kita membentuk seorang manusia yang memiliki karakter dan sifat. Terus apa yang harus kita lakukan? Menuntun, mengarahkan. Apakah dengan karakter seperti ini cocok atau tidaknya dia nanti, itu tergantung dari cara kita, bagaimana kita bisa membawa anak kita itu. Lanjut. Nah, di sini tadi yang saya bicarakan mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya di sini kodrat alam yang berkaitan dengan kodrat alam di sini sifat dan karakter anak. Seperti saya katakan tadi, tidak akan mungkin sifat dan karakter seorang anak itu yang berada di lingkungan di sekitar laut ketika dengan anak yang berada di pegunungan. Pasti berbeda. Begitupun tidak akan mungkin sama anak-anak kita yang berada di kawasan pertanian sawit dengan anak-anak yang berada di kawasan pertanian kopi. Ini pasti ada perbedaannya Bapak dan Ibu. Perbedaan inilah yang perlu kita tinjau kembali, bagaimana kita bisa menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini, teknologi sudah canggih. Ini mempengaruhi pembelajaran kita Bapak dan Ibu. Jangan sampai kita kalah dengan siswa kita. Jangan sampai kita kalah dengan siswa kita terkait dengan penggunaan teknologi. Saya yakin dan percaya guru-guru kita semua di sini adalah guru-guru hebat dan ingin berusaha untuk
menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan zaman yang ada pada saat sekarang ini. Lanjut. Nah, budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Maksudnya di sini Bapak dan Ibu, terbentuknya karakter kita, terbentuknya gerak pikiran kita itu dikarenakan stimulus dari perasaan-perasaan, dari emosi-emosi yang dialami oleh siswa kita. Andaikan kita memberikan stimulus emosi yang positif kepada siswa kita, kemungkinan anak kita akan memiliki watak yang baik, yang bagus. Stimulus positif seperti apa? Pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang terarah, yang membuat mereka termotivasi untuk melakukan tindakan pembelajaran. Buah pikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Indonesia ini berbicara mengenai Ingarso Sintilodo, Ingmadio Mangunkarso, Cetyuri Handayani. Mungkin ini bahasa ini sudah tidak asing lagi bagi kita Bapak dan Ibu-ibu. Sebagai guru, kita harus mampu memberikan teladan di depan. Di depan kita menjadi seorang teladan bagi siswa. Mungkinkah kita di hadapan mereka kita terbahak-bahak? Mungkinkah kita di depan siswa kita itu seperti di rumah? Tentu tidak. Terus kita harus mampu menjadi teladan bagi siswa kita. Kemudian di tengah membangun kemauan. Artinya di sini bagaimana kita bisa membangun kemauan peserta didik kita itu untuk tetap belajar dengan baik, belajar dengan serius agar bisa mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Dan di belakang memberikan dorongan dan pengaruh. Artinya kita sebagai guru harus mampu mendorong dan mempengaruhi perilaku-perilaku belajar siswa kita agar hal yang kita inginkan bisa tercapai hendaknya. Istilah ini tentu menjadi dasar bagi kita menjadi seorang guru. Ingarso Sintilodo, Ingmadio Mangunkarso, Cetyuri Handayani. Kemudian Bapak dan Ibu, kita berbicara mengenai pelajar Pancasila. Berbicara mengenai belajar Pancasila ini, itu ada beberapa poin yang penting yang harus kita terapkan kepada siswa. Jangan kita hanya sekedar berbicara mengenai pelajar Pancasila, tetapi kita belum tahu makna dari pelajar Pancasila ini. Ada 6 poin yang perlu menjadi pedoman kita untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, berkebinekaan global. Artinya apa dan Ibu? Artinya kita bagaimana bisa menciptakan siswa kita, mengarahkan siswa kita memiliki pola pikir yang berkebinekaan. Artinya yang bersifat umum, mampu menerima perbedaan-perbedaan, tidak hanya di lingkungan tempat mereka tinggal, namun secara global, secara keseluruhan. Secara keseluruhan artinya secara daerah, tidak hanya di Tapan, tetapi di suasana gotong royong di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang ketiga, kreatif. Nah, ada beberapa guru dengan mata pelajaran yang telah mendorong kreativitas siswa untuk menciptakan suatu produk atau benda-benda tertentu yang menarik dan menyenangkan gitu. Kemudian bernalar kritis. Kalau kita lihat anak-anak kita sering bertanya di dalam kelas, bahkan di luar kelas pun mereka sering bertanya. Ini menunjukkan salah satu bentuk sikap kritis yang dimiliki oleh siswa kita. Nah, ini perlu Bapak dan Ibu untuk kita bimbing dan kita arah agar bernalar kritis ini bisa menjadi bernalar kritis positif untuk siswa kita. Kemudian mandiri. Ini yang belum kita lihat perkembangannya terkait mengenai perilaku anak kita, yaitu mandiri. Masih banyak anak-anak kita yang hari ini kegiatan pembelajarannya di dalam ruangan kelas itu tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran tidak diselesaikan secara maksimal, ya Bapak dan Ibu. Nah, ini perlu
untuk kita berikan suntikan kepada siswa kita agar mereka bisa menjadi pelajar yang mandiri untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan tepat waktu yang Bapak Ibu berikan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, beberapa bulan ke belakang kita telah membuat sebuah program yang dinamakan dengan program Tahfiz Quran, bekerjasama dengan guru pendidikan agama Islam dan pembina OSIS dan seluruh guru-guru yang ada di lingkungan sekolah. Alhamdulillah, semoga beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini nanti untuk beberapa bulan ke depan bisa tercapai hendaknya. Amin. Nah, kemudian Bapak dan Ibu-Ibu, ada nilai dan peran guru penggerak. Tadi Bapak Ibu Kepala Sekolah menyampaikan dan menganjurkan kita nanti untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Bapak dan Ibu, sedikit gambaran mengenai nilai dan peran guru penggerak. Antara nilai dan peran ini memiliki perbedaan, di mana nilai ini seorang guru penggerak itu harus mampu mandiri ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu ingin menjadi seorang calon guru penggerak, harus mampu mandiri dulu. Tugas-tugasnya dikerjakan secara mandiri, informasi yang diperoleh secara mandiri, kita yang memperolehnya, kemudian kita bagikan kepada rekan-rekan yang lain. Reflektif, kita harus bisa merenungkan diri kita juga terkait dengan kegiatan yang telah kita laksanakan. Kolaboratif, tentunya kita harus bekerja sama dengan rekan-rekan guru hebat lainnya, karena tanpa ada kerjasama maka kegiatan yang kita rencanakan tidak akan bisa dilaksanakan. Inovatif, harus mampu Bapak dan Ibu berkreasi untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang baik. Kemudian yang terakhir, berpihak pada murid. Artinya di sini jangan pernah kita menyalahkan siswa, karena bagaimanapun siswa kita adalah manusia yang masih butuh tuntunan dari orang dewasa. Jadi kita sudah sewajarnya untuk berpihak kepada mereka dalam menyelesaikan atau mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Peran dari guru penggerak untuk kedepannya menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. 5 peran guru penggerak ini harus bisa dilaksanakan oleh sebagai calon guru penggerak. Kemudian lanjut terkait mengenai budaya positif. Bapak dan Ibu, kita mungkin budaya itu sudah tahu, positif itu sudah tahu. Namun bagaimana budaya positif di lingkungan sekolah? Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyiapkan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dilakukan selama di sekolah. Berbicara mengenai kedisiplinan di sekolah, selama ini Bapak dan Ibu-Ibu, kita telah menerapkannya, kita telah melaksanakannya. Namun apakah penerapan kedisiplinan tersebut sudah kita lakukan secara positif, ataukah sebaliknya berada pada kategori negatif terkait dengan perilaku siswa kita? Paparan Dr. William Glasser dalam Control Theory untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hal ini sering kita lakukan dengan paksaan. Contoh, anak datang terlambat, kemudian kita piket atau guru piket atau guru BK datang berada di depan, berhadapan dengan anak. Apa yang sering kita ucap? Kenapa kamu terlambat? Anak memberikan sebuah alasan. Terkadang memang alasan anak itu diada-adakan, namun perlu juga kita untuk mengeluarkan kalimat yang berbau-bau positif dan tidak berbau negatif, supaya karakter yang ada pada diri anak nanti bisa menjadi karakter yang positif pula. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kita Bapak mungkin juga sama ya dengan siswa.
sama-sama memiliki perilaku. Namun di sini dijelaskan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siapa sih yang mau kena hukum? Jadi dengan tidak inginnya dihukum, mereka terpaksa harus melakukan sesuatu itu, termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang manusia itu ingin melakukan sebuah tindakan, tentu menginginkan sebuah timbal balik yang positif untuk dirinya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak dan Ibu, ini tadi dari kedisiplinan yang saya ceritakan tadi. Kenapa kok tidak peraturan? Padahal selama ini yang kita kenal adalah peraturan, bukan keyakinan. Di sini sesuai dengan teori William tadi, ternyata peraturan itu adalah sebuah kalimat atau sebuah kata yang berbau negatif, Bapak dan Ibu. Nah, supaya kata kita itu tidak berbau negatif, terus apa yang harus kita ambil? Kita carilah kata-kata atau kalimat yang positif. Salah satu kalimat positifnya adalah keyakinan. Ini secara tidak langsung menerapkan, menyadarkan peserta didik kita tentang apa yang mereka yakini dan yang akan ia laksanakan nanti. Pembentukan keyakinan kelas. Ada beberapa poin. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu ke waktu. Bapak dan Ibu, biasanya kita setiap awal semester pasti masuk kelas, apalagi wali-wali kelas. Dan di situ banyak hal yang diberbicarakan.